Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast sejarah. Di podcast kali ini kita bakalan bahas sejarah yang ada di Indonesia. Halo Sobat Sejarah, selamat datang di episode pertama. Di sini, gue dan dua teman gue mau bahas peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi. Sebelumnya, perkenalkan gue Jaisal dan dua teman gue yang bakal ngobrol bareng di podcast kali ini, yaitu ada Zidan dan Andika. Halo, bro. Nah, kira-kira menurut kalian kita mau bahas peristiwa apa nih, guys? Gua nih Je, di sini kita bakal bahas peristiwa Rengas Dengklok aja ya kali ya. Kan peristiwa ini sebelum kemerdekaan Republik Indonesia nih. Boleh tuh, seru tuh ngomongin Rengas Dengklok ya kan? Tapi sebelumnya, dan menurut lu peristiwa Rengas Dengklok itu apa sih? Menurut gua Je, Ju. Ya. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengasingan terhadap Bung Hatta dan Bung Karno yang terjadi pada tahun 45. Wih, seru-seru nih. Gimana kisah lengkapnya, Drong? Jadi gini nih, Drong. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1945, tokoh golongan muda, si Sultan Syahrir, mendengar siaran radio BBC, British Broadcasting Corporation, tentang kekalahan Jepang dan kemungkinan akan menyerah kepada sekutu. Setelah mendengar berita tersebut, mereka nih langsung nemuin Bung Karno sama Bung Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di sana, para golongan muda menunjuk Sultan Syahrir sebagai perwakilan golongan muda dengan meminta supaya Bung Karno dan Bung Hatta segera melakukan proklamasi kemerdekaan gitu. Oh gitu, Jo. Kira-kira Bung Karno pada saat itu setuju nggak sih sama ide tersebut? Ya, Bung Karno nggak setuju. Soalnya dia bilang kalau proklamasi Indonesia harus dibicarain dulu di dalam rapat PPKI waktu itu. Oh, lalu setelah Bung Karno berpikir kalau proklamasi Indonesia perlu dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya hal apa sih yang bakal dilakuin golongan muda tadi? Menurut gue nih Ju, kebetulan para golongan muda pada saat itu sedang terbakar nih gelora kepahlawanannya. Akhirnya mereka berdiskusi tuh. Dari diskusinya mereka sepakat buat melakukan pengasingan terhadap Bung Karno dan Bung Hatta ke luar kota supaya mereka terhindar dari segala pengaruh pihak Jepang. Selanjutnya pada 16 Agustus 1945 pada pukul 4:30 pagi, golongan muda bersama salah satu anggota PETA berhasil mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta ke wilayah Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Tidak hanya dua tokoh besar itu, tapi golongan muda juga membawa istri Bung Karno dan putranya sekalian. Di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta dijaga sama komandan Kompi PETA yaitu Kudanko Subeno. Di sini, para golongan muda berusaha meyakinkan Bung Karno buat memproklamasikan kemerdekaan. Dikarenakan mumpung ada kekosongan kekuasaan, para golongan muda juga udah siap atas apapun resikonya termasuk untuk melawan pihak Jepang. Gitu Ju. Bentar-bentar dong. Ini cuma diskusi golongan muda aja nih. Kemana Ya. nih golongan tuanya? Ya enggak dong. Jadi di Jakarta nih juga ada diskusi antara golongan muda dan golongan tua. Nah, di dalam diskusi golongan tua tersebut ada beberapa tokoh besar, antara lain Ahmad Subarjo dengan beberapa anggota BPU PKI dan PPKI lainnya. Di dalam perundingannya diperolehlah nih kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya setelah proses perundingan antara tokoh-tokoh besar tersebut, Bung Karno dan Bung Hatta bersedia nih buat menyatakan kemerdekaan. Begitu kembali ke Jakarta, akhirnya setelah proses perundingan antara tokoh-tokoh besar tersebut, Bung Karno sama Bung Hatta bersedia untuk menyatakan kemerdekaan. Begitu kembali ke Jakarta. Setelah perundingan memperoleh hasil yang diinginkan, Yusuf Kunto dari golongan muda mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Kemudian dia pada tuh jemput Bung Karno dan Bung Hatta tuh di situ buat kembali ke Jakarta. Nah, setibanya Soekarno dan Bung Hatta di Jakarta, pukul 11:30 malam, mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing sebelum merumuskan naskah proklamasi. Soekarno dan Bung Hatta menemui Major Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia waktu itu. Nih gue tambahin lagi nih Ju. Tapi yang disayangkan ini nih tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang udah nyerah sama sekutu sehingga mereka tidak dibolehkan untuk mengubah keadaan politik yang ada di Indonesia sampai ke sekutu. Akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Setelah itu Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Waktu menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia semakin dekat telah disepakatin sama Muhammad Hatta dan Bung Karno. Setelah itu
Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di Pers BM dia untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Terus Bung Karno akan memproklamasikan yang dibacakan pada pukul 10 pagi bahwa negara Indonesia telah merdeka. Nah, dari peristiwa Rengas Dengklok ini, gue bisa mengambil pelajaran nih bro, bahwa kita nih sebagai para pemuda harus berpikiran terbuka dengan menerima perbedaan, kritik, dan saran, serta mampu menganalisa setiap permasalahan lewat banyak perspektif, jadi akan sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari podcast ini, terima kasih buat yang udah mendengarkan. Ingat kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Itulah sejarah singkat mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sekian podcast sejarah kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yahoo. Yahoo.